Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha Fish Air, dimana Yamaha Fish Air ini penyakit atau kendalanya kalau setiap parkir, dalam arti habis jalan, kira-kira parkir sekitar 5 menit 10 menit, itu susah hidupnya. Habis itu setelah dicek atau dibuka businya, kondisi busi ini selalu basah, dalam arti basah, bukan basah oli ya, ini basah bensin. Jadi bisa diprediksi busi ini basah bensin, bisa dikatakan banjir ya, banjir karburator. Tapi logikanya, kenapa banjir karburator selalu yang basah itu busi? Kenapa nggak netes dari pembuangan? Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, ternyata bagian membran atau keran tangki bensin, ini namanya membran ya. Ini kan ada logikanya atau normalnya membran itu kan ada pembuka 3 biji ya, satu masuk, satu keluar, satu untuk isap, dalam arti isap angin. Nah, kalau aturannya yang bagian isap ini kan nggak boleh keluar minyak, karena kalau yang bagian isap ini yang masuk ke dalam manifold, seharusnya diisap satu untuk isap, yang satu untuk keluar minyak. Nah, yang terjadi sama Fish Air ini atau Yamaha Fish Air ini bagian yang ngisap minyak yang masuk ke dalam manifold ini bocor, dalam arti membrannya bocor, selang yang bagian untuk ngisap minyak ini malah keluar minyak. Jadi setiap hidup mesinnya, dalam arti setiap habis minyak gitu kan, maksudnya karena habis nyedot ini minyaknya bercabang. Jadi yang satu mengalir ke karburator, yang satu mengalir ke bagian manifold. Nah, di situ kalau setiap bawa jalan ini normal, sedikit normal. Cuman kalau seandainya pas bawa parkir ini kelihatan banget mengucur dari selang yang bagian ngisap tadi masuk ke dalam manifold. Otomatis di situ yang mengakibatkan susah hidup. Habis itu busi selalu basah oleh minyak. Yang kita curigai itu di bagian manifold, bagian membran minyak ini ternyata memang benar. Nah, seperti ini kita cek dulu, kita cek keluar masuknya dulu apakah memang benar. Nah, jadi mau nggak mau kita ganti membran ya, karena prediksi sudah dari tempat lain bilangnya suruh ganti jarum karburator atau jarum pelampung. Ada yang bilang suruh ganti pelampung minyak, pelampung dalam karburator atau apung-apung. Nah, di situ versinya banyak. Cuman setelah kita cek, setelah kita analisa, setelah kita cek satu persatu, ternyata memang benar di bagian membran ini yang bagian penghisapnya keluar minyak. Nah, jadi untuk teman-teman yang sekiranya mekanik, silahkan kritik dan saran. Kita hanya berbagi pengalaman, kita hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan kita, yang pada akhirnya bisa dipraktekkan sendiri sekiranya mengalami hal seperti ini di jalan atau di rumah motornya. Itu bisa katakanlah bisa terselesaikan atau solusinya bisa ada tanpa harus ke bengkel. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit trik, sedikit pembahasan ini bermanfaat. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, dalam menyajikan sebuah video yang berkecimpung di dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Oke,
Sampai di sini bisa dipahami, sampai di sini bisa dimengerti bahwa hal sepele seperti ini, yang dikira karburatornya, yang dikira jarum pelampungnya, yang dikira apung-apungnya yang bocor. Nah, dari berbagai versi dari teman-teman semua atau tempat lain bahwa itu penyakitnya di ini, di itu. Nah, itu setelah kita cek, setelah kita analisa, kenapa motor ini setiap parkir sekitar 5 menit 10 menit ini pasti susah hidup. Tapi kalau kondisi panas normal, nah itulah yang menjadi kita menjadi katakanlah penasaran apa yang menjadi penyebabnya. Karena setiap panas normal, setiap panas dikatakanlah digejot atau diengkol sekali aja hidup normal. Tapi begitu parkir 5 menit 10 menit, aduh susahnya minta hidup, susahnya minta ampun untuk hidup. Bahkan sampai nggak hidup setelah dicek businya ternyata businya basah, nanti dilap lagi, nanti kalau mau hidup dipasang lagi, nah bek 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 goreng, nah seperti itu. Jadi banjir, tapi banjirnya itu ke dalam. Nah logikanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi ini membrannya yang bekas. Ini ada 3 biji, tempat pembuang satu masuk minyak, yang kedua untuk keluar minyak, yang ketiga untuk ngisap. Jadi kalau ngisapnya ini aturannya seharusnya nggak ada boleh minyak keluar masuk ke dalam, yang terjadi membran ini jebol. Jadi minyaknya keluar, dua-duanya ini keluar minyak. Itu yang menjadi permasalahan atau sumber permasalahan dari penyakit ini. Ini karburator normal. Habis itu sepuyer jarum pelampung. Pelampungnya juga semuanya normal. Tapi sudah dibilangin sama yang di sana, itu katanya suruh mengganti jarum. Ada yang suruh mengganti pelampung. Nah, di sini cukup mengganti membran minyak. Nah, seperti ini bekasnya sudah kita ganti tadi membran minyaknya. Nah, kondisi seperti ini membran minyak yang bagian bensin masuk. Nah, keluarnya dari sini pembuangan. Seharusnya minyak itu kalau banjir karburator itu harus keluar dari jarum selang ini ya, selang pembuangannya ya. Jadi nggak boleh masuk ke dalam manifold. Nah, sedikit pembahasan seperti ini sebenarnya kalau nggak diteliti, minyak ini pasti keluarnya dari selang pembuangan seharusnya. Tapi yang terjadi itu masuk ke dalam manifold, yang pada akhirnya nanti busi akan basah. Oke, sedikit pembahasan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sekiranya yang kurang jelas silahkan tanyakan atau diskusi tentang penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit motor seperti ini, diisilah di kolom komentar. Mudah-mudahan kita nanti akan bantu jawab, kita akan bantu diskusi tentang permasalahan motor seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.